sebagai narasumber yang pertama. Dan selanjutnya ada saya Nadia Syafitri, NIM 220469 selaku narasumber 2. Dan yang terakhir ada Saya Siti Marhaini dengan NIM 220124. selamat menyaksikan. Sapi COD, sapi COD, bayar ongkir yang murah. Sapi COD. Halo guys, bertemu lagi di channel YouTube saya. Di sini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dari kalangan mahasiswa, yaitu mahasiswa dari Seram dari Universitas Primagraha. Mari kita sambut kedatangan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo datang aja. Ayo silakan. Ya. Wow. Sebelumnya selamat datang ya Iya. kalian di sini. Di mana aja dulu di sini. Oh, boleh nih, Bu? Iya, santai aja. Silakan dulu ya, Bu. Iya, silakan. Ternyata bagiannya anaknya masih Maaf ya, Bu. Boleh, Jadi boleh. kita tuh barbar banget, Bu. Oh, oke. Jadi anggap aja rumah sendiri ya, Bu. Ya. Iya, bener. Ya, lanjut, Bu. Wah, ternyata di sini ada jatuh mahasiswa dibanding saya ya. Iya. Iya dong, harus begitu. Makanya Ibu kuliah di Universitas Primagraha. Keren sih. Sebenarnya kalian tuh benar dari Universitas Primagraha. Benar dong. Ini kan kita pakai ada masalahnya. Warnanya keren juga ya. Iya, seperti itu. Oke teman-teman, di sini kita serius dulu ya. Oke. Di sini kita belajar atau ngobrol lah ya secara ini aja, jangan buat tegang, santai aja. Kita di sini mengenai e-commerce. Nah, dari kalian ada nggak sih yang udah belajar mengenai e-commerce atau kalian paham mengenai e-commerce itu sendiri? E-commerce itu secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Nah, selain itu juga, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang servis dan informasi secara elektronik. Oke, boleh. Jadi kalian udah sedikit paham ya mengenai e-commerce itu sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman yang ada di rumah. Jadi e-commerce itu seperti itu. Jadi itu transaksi jual beli secara elektronik melalui sosial media. Oke nih, kalian kan udah tahu ya mengenai e-commerce itu sendiri. Tadi udah disampaikan juga oleh Saudari Mutia ya. Nah, kalian tuh punya bisnis nggak sebagai mahasiswa? Apalagi kalian kan manajemen itu kan bawa dengan bisnis ya. Alhamdulillah, Kak. Saya sudah punya bisnis itu walaupun kecil-kecilan gitu. Wow, boleh. Ya, doain aja ya, Kak, supaya jadi Oke. pengusaha gitu tuh. Boleh, amin. Ya, bisnisnya tuh ya kayak masih kecil-kecil gitu, Kak. Ya, kayak produknya betul frozen food gitu, Kak. Oke. Jadi buat memenuhi kebutuhan kayak mahasiswa yang jarang makan, apalagi makan nasi ya, Kak. Ya. Jadi makan nasi tuh kayak kurang gitu mahasiswa yang kos-kos, yang perantauan gitu. Jadi saya mengeluarkan produk gitu tuh, frozen food gitu tuh. Wah, di situ enak banget gitu tuh buat makan pakai nasi gitu, Kak. Wah, boleh ya. Itu kalian cara pemasarannya seperti apa? Pemasarannya sih kita posting di internet gitu tuh, yang kita secara online gitu tuh. Kalau secara offline-nya juga secara langsung juga ada. Kalian kan sebagai penjual yang bisnis muda bisa dibilang. Nah, kalian itu sebagai penjual pasti ada kan di dalam hukum itu, apalagi di dalam hukum e-commerce ya. Iya. Maaf nih kalau sekiranya bahasa saya berbelit kanan grogi ya. Tipe ya, Kak? Tipe. Oh, jadi ada yang grogi ya Kak? Iya nih. Kalian saya baru Adanya, pertama kali nih ya ngobrol sama mahasiswa. Wah, keren banget sih, apalagi yang Biasanya sama siapa, Kak? Ibu. nih. Jadi kalian itu sebagai penjual tuh ada nggak sih kayak hukum dan kewajiban kalian sebagai penjual? Ada dong kewajiban penjual dalam transaksi jual belinya. Kewajibannya itu ada 3. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, kemudian menanggung kenikmatan serta menanggung cacat yang tersembunyi, dan yang terakhir itu memberi informasi tentang barang atau jasa yang dijual secara benar, jujur, jelas, dan sebagainya. Nah, yang tadi saya sebutin udah termasuk ke dalam pasal Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang perlindungan konsumen dalam UUD Perlindungan Konsumen.
Oke. Dan juga mengatur bahwa seorang penjual sebagai pelaku usaha wajib memberi ganti rugi kepada pembeli atau konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Oke, jadi itu hak kalian ya, kewajiban. Oh, itu kewajiban kalian sebagai penjual. Nah, ada juga haknya. Hak sebagai penjual itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut. Dengerin ya. Ini lewat ya. Yang pertama, menentukan dan menerima harga pembayaran atas penjualan barang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya. Kemudian mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang beritikat tidak baik. Dan saya harus Antum minum dulu, boleh? Iya, ini santai juga. dan kemudian hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum merugikan konsumen yang tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Sekian, itu kewajiban dan haknya. Oke, udah menjawab ya. Jawabannya juga udah wow banget. Saya apresiasi buat kalian. Terus ya buat kalian sebagai seorang penjual, Ya. apalagi kan kalian menggunakan e-commerce ya. E-commerce itu kan sangat penting banget, apalagi di zaman sekarang kan. Oke, boleh. Nah, yang berjalan itu cuma hanya kalian. Iya, berdua. Yang satu laginya Ini dia pembeli. oh, jadi dia tuh cuma beli produk itu. Oke, Langganan gitu loh. Langganan. boleh Nah, ya. dalam keadaan kita produk pertama sampai terakhir terus sampai seterusnya. Udah diminta boleh ya. Semoga nanti kalian jadi pengusaha sukses. Amin. Ini ya Allah. Nah, kita kan sebagai pembeli ya, pembeli produk orang nih. Kakak sendiri punya nggak atau tahu nggak mengenai hak dan kewajiban kakak sendiri sebagai seorang pembeli? Saya cuma tahu beberapa ya Kak ya. Oke. Jadi ada tuh kewajiban sebagai pembeli gitu ya. Ada 5 kewajiban yang saya tahu menurut pasal 5 UU Perlindungan Konsumen. Di antaranya itu 1, membaca informasi dan mengikuti prosedur atau petunjuk tentang penggunaan dan atau jasa yang dibelinya. Oke. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa tersebut. Oh maaf ya Kak, sepertinya saya lupa. Sepertinya itu kewajibannya cuma ada 4 sayangnya saya. Sepertinya ya, karena saya anak mahasiswa jadi cuma gini ya. Oke, saya betul Gitu ya. Jadi yang ketiga itu membayar harga pembelian sesuai dengan yang telah disepakati. Serta yang terakhir, kewajiban yang terakhir itu mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut apabila timbul sengketa dari proses jual beli tersebut. Maaf ya Kak, ini awal udah sebut saya sih Kak. Ada sesuatu di dia dia mau ngambil. Maaf ya. Boleh Kak, udah sebut saya Kak. Nah, kebetulan tuh kalau misalkan hak itu yang saya tahu dari pasal 4 UU Perlindungan Konsumen itu ada 8 kan. Nah, yang pertama itu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Jadi kita harus tahu nih barang nih aman gak sih dalam dikonsumsi? Iya, Ini kan saya muslim ya. Ini halal gak nih? BPOM-nya di mana? Jadi kita harus cari tahu dulu. Iya ya. Oke. Terus yang kedua ada hak memilih serta mendapatkan barang dan atau jasa dengan kondisi yang sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi kan kalau misalkan hak memilih serta mendapatkan, kalau misalkan kan ini COD ya, berarti kan ini COD. Kalau kita tuh jauh-jauhan Kak. Iya, makanya namanya Jauh-jauhan. jauh gitu. Nah, dia kalau misalkan kita kan kontekan di misalkan kita pertamanya saya lihat sosmed dia dong kayak Instagram gitu ya, berlanjut ke WhatsApp kan. Nah, saya beli nih tertarik gitu ya, WhatsApp teh gitu. Maksudnya produk ini akan nggak nih ready? Oh ready teh, kebetulan ready ya. Itu kan harus ada perjanjian kan. Oh iya siap, hari ini nanti saya kirimkan sekiranya tiba di rumah teh itu jam berapa? Itu kan ada perjanjiannya dong. Iya. Jadi itu ada haknya gitu. Kenapa itu? Jadi kalau misalkan itu nggak terjamin, kita bisa dong komplain sama mereka. Oke, boleh. Terus yang ketiga, mendapatkan informasi secara benar, jujur, dan jelas mengenai barang atau jasa. Nah, kayak tadi kalau misalkan kita COD belum tahu dong ini barangnya bener gak nih, sesuai gak nih kalau misalkan datang, ya kan? Kita juga berarti harus punya hak gitu kalau misalkan yang barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di sosmed, berarti kita ya
berarti kita berhak dong untuk komen serta minta pertanggungjawabannya kenapa berbeda gitu. Iya, oke. Ya, selanjutnya itu mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara benar dan tidak diskriminatif. Tentu dong, kita tuh juga kalau misalkan iya lah itu iya dong. Kalau ya penjualnya kayak gitu maksudnya semena-mena gitu. Dia juga males kan belinya saya. ya tapi pasti ngerasain kalau misalkan kita mesen terus tiba-tiba kayak pelayannya jutek lah atau enggak lah kalau nggak pasti kayak nurunin Iya, ya. Oke. Kasih kita satu ya. Iya nanti ada bintang-bintangnya itu kan kalau di online. Terus yang selanjutnya tuh didengarkan pendapatnya, keluhannya, kondisi barang atau jasa yang dibelinya. Jadi kayak semacam, ya ini yang tadi kalau misalkan barangnya nggak sesuai, dia harus mendengarkan dong. Itu kan masukan juga dong. Kalau misalkan memang mungkin sesuai ini barangnya yang dikirim, tapi kan karena jarak yang jauh, kan bisa saja kayak kurirnya merusak atau nggak disengaja gitu ya. Bisa merusak barang tiba-tiba datang lah. Kalau misalkan kondisi nggak boleh kehujanan tiba-tiba kehujanan, kan itu otomatis dia harus Iya, dari situ juga kan si penjual harus tahu nih, oh di sini saya harus dirubah. Bagaimana caranya ke konsumen itu barang itu harus tiba dengan sesuai dengan apa yang saya kirimkan gitu loh. Oke, jadi kita tuh sebagai pembeli harus bisa komplain. Iya dong. Jadi kita punya ini kan, punya rasa hukumnya juga. Oke, nih kalian ya sebagai penjual apabila kami komplain dengan produk kalian yang kalian kirim ke kita nih barang rusak atau mungkin dari kalian yang enggak tapi dari kurirnya seperti itu, pendapat kalian itu tanggapan kalian sebagai penjual ke pembeli itu seperti apa? Ya kami menerima aja gitu tuh ya, namanya juga saran ya. Berarti kita tuh sebagai penjual harus memperbaiki gitu. Oh kalau kayak gini, jadi kalau dari produknya kita ini rusak gitu, oh berarti packingnya itu harus lebih itu lagi gitu, pakai bubble wrap. Apa sih itu tuh bubble wrap? Ya bubble wrap itu tuh harus pakai kardus itu tuh. Kenapa lagi frozen food nih harus dilapis-lapisin supaya sampai konsumen itu dengan baik dan rapi gitu kan. Oke, apabila konsumen itu memberikan komplain atau penilaian yang buruk, apakah kalian akan mengganti-ganti rugi dari uang konsumen itu atau apa? Atau seperti apa gitu tanggapan kalian itu? Gimana ya kalau ganti rugi, namanya itu kita berbisnis ya, ada untung ada rugi juga ya. Kalau emang masih produk kita nyampe konsumen itu rusaknya parah banget nggak bisa diperbaiki ya, kita juga wajar itu mungkin ada musibah, ada ruginya, berarti ya kita ikhlasin aja sebagai sodako gitu tuh lah gitu, ganti. Nah kalau memang si produknya masih bisa gitu, masih bisa diperbaiki, apa masih bisa digoreng lah kalau produk kita gitu, cuman rusak luarnya doang tuh. Kalau isinya masih bagus ya kita juga harus itu dong, maksudnya di sini juga yang salah juga mungkin bukan dari penjualnya kan, dari kita udah rapi, mungkin dari kurirnya mungkin ada musibah jatuh apa gitu tuh. Ya konsumen juga harus ngerti gitu tuh, kita juga yang untungnya juga gitu kak. Jadi tanggapan kalian itu, kalian tuh lihat dulu ya kondisi barangnya seperti apa, komplainnya didengarkan dulu. Oke, boleh. Oke, nih ya, tadi kan kalian udah menjelasin ya namanya e-commerce, mengecek e-commerce, terus kalian bisnis juga, terus hak kewajiban kalian sebagai penjual pembeli juga ya. Nah, kakak tuh tahu nggak sih sekarang tuh lagi marak loh yang namanya penipuan di e-commerce itu, apalagi ya penjual yang nggak punya tanggung jawab itu. Nih, saya nggak nanya ke kalian dulu ya, konsumennya dulu. Kita kan sebagai konsumen ya, pasti tuh kita milih-milih lah yang namanya orang jualan itu seperti apa. Apalagi kan di online kita kan paling males, paling mager ya pasti kalau ke pasar gitu. Nah ada yang menjelaskan lah ya. Iya, kita kan bisa kalau scroll gitu langsung check out gitu kan. Nah kita kalian sendiri yang sebagai konsumen itu ada nggak sih apa ya namanya tuh cara buat gituin menghindari penipuan di e-commerce itu sendiri. Tentu sih, kan kita sebagai pembeli juga harus tahu dong. Ada nih kayak semacam kita sebagai pembeli ya, oh ini kayaknya mencurigakan dong. Yang pertama harus curiga dulu dong. Pasti yang kayak gitu. Iya betul, Jangan tertarik sama harga ya kayak. Kalau misalkan kita dapet nih kan sering tuh WhatsApp masuk, tapi nomornya tidak dikenal. Iya. Nah, itu cara pertama kita harus curiga itu yang pertama ya. Itu nomor itu kok nggak ada di kontak, kenapa harus bisa dapat dari mana ini nomor kita? Kalau bukan kita nah cara buat kita memastikan itu penipu atau tidak bisa tuh pakai aplikasi teh.
yang get kontak Iya, ya. betul. Oke, Jadi oke. kontak itu loh. Jadi itu mempermudah juga sih. Jadi kita tahu nih kan semuanya kalau misalkan emang benar penipu pasti ada tesnya tuh kayak penipu lah. Oh iya. kan? Iya, pernah lihat gitu tuh. Ayo jadinya jawab. Terus pokoknya kalau misalkan nomor gak dikenal terus ngirim entah itu link, kayak pokoknya jangan langsung dibuka deh gitu tuh ya. Karena kadang tuh ada tuh katanya dulu tuh pernah dengar katanya di link tuh pas kita klik itu pasti kebaca gitu otomatis kayak semacam entah itu pin apa namanya ATM. Iya. Jadi masuk ke situ. Jadi Jadi perasaan ya. oke oke. Jadi privasi kita itu kebaca. Iya, benar katanya gitu. Wah, Katanya. serem ya. Banget sampai kalau ATM-nya kebaca gitu tuh ya. Iya, Iya, paham. gitu. Terus yang intinya sih kalau misalkan ada link atau file yang nggak jelas dari nomor seseorang yang nggak jelas, pokoknya hati-hati aja gitu tuh. Kita harus tahu tuh namanya, terus itu dari mananya, pembuat filenya siapa, gitu kan itu bisa dicek kan sama kita tuh. Berat ya, Kak? Terus kalau misalkan file tuh kan suka harus diunduh kalau misalkan kita baca itu jangan asal unduh gitu loh. Kalau misalkan emang belum pasti banget. Jadi kita tuh harus lihat kontaknya dulu, Iya. ada pengirimnya. Jadi jangan dibuka dulu. Kebanyakan hackers ya. Iya. Oke. Ya. Gitu. Nah kalau misalkan emang pahitnya kalau misalkan kita nggak tahu terus klik, wah saya baca nih gitu ya ketipu gitu. Pas tahu-tahu udah rakit gitu ya di ATM itu bisa gitu. Itu wajib banget kita laporin ke pihak e-commerce terkait untuk mendapatkan penanganan gitu. Maksudnya biar setidaknya uang kita kembali gitu Iya, sayang banget ya uang Iya. pakai buat jajan gitu. Ya, suka begini. Aduh. Anak muda sih ini. Jajanan anak muda. Gitu sih teh. Oke, boleh. Jadi kalian tuh super aktif ya. Saya salut sih kalian. Baru ini sih podcast saya dengan mahasiswa seaktif ini. Wow gitu ya. Main dong Kak ke kampus kita dong. Iya, iya. Iya. Kan siapa tahu ada yang terpikat. Wah, ayo ayo. Ini baru sih ngomong ini nih. Iya, kebetulan saya tuh lagi nyari-nyari yang ada ya. Banyak kok Kak yang masih sendiri. Oke teman-teman yang ada di rumah, sekian ya podcast dari teman-teman semua. Mereka tuh dari mahasiswa yang super aktif. Wah, sumpah dari percakapannya, dari tanggapannya itu udah benar-benar luar biasa banget sih ya. Saya mengapresiasi kalian. Kalian tuh wow banget jadi mahasiswa. iya. Itu ya mahasiswa. Nah, di sini buat teman-teman yang ada di rumah ya. Jadi kesimpulannya itu kalian sebagai konsumen atau penjual itu kalian harus berhati-hati ya. Apalagi kan sekarang itu kan maraknya penipuan seperti tadi ya. Nah, iya. Nah, udah kayak gitu kalian juga sebagai konsumen itu harus cari tahu dulu ini itu jangan asal mudah tergiur dengan ini ya, dengan harga, dengan barang seperti ini ya kan ya. Iya, harus teliti banget ya kalau mau beli di internet kita tuh harus teliti. Harus pokoknya sampai akar-akarnya kita cari biar kita nggak kena penipuan ya Kak. Kecewa Iya, juga. iya. Ada. Oh ya biar Iya, apalagi kan ini kita apa sih namanya itu? Kita ngebahas tentang e-commerce ya. Nah, e-commerce itu kan wow banget buat anak muda, buat kalangan anak muda. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ini sekarang tuh kita sebagai pengguna e-commerce, sebagai jiwa muda nih ya yang mau belinya gampang, sat gitu. Jadi kita harus hati-hati banget. Oke teman-teman semua, itulah podcast dari saya, dari kalian. Ayo teman-temanku. Masa ada pembukaan gak ada penutupan? Ada banget di sini, Kak. Iya. Oke. Seperti itu ya teman-teman semua. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga juga memberikan perluasan informasi ya. Oke, segitu saja. Sekian dari kami, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.